Ya, salam, selamat menjelang Natal. Baik, perkuliahan kita lanjuti dengan materi tentang hukum, materi tentang hukum. Jadi hakikat hukum atau peran umat Kristiani dalam mematuhi hukum. Apa itu hukum? Nah, Bapak akan sharekan. Ya, sharekan apa itu hukum, apa yang harus dilakukan di dalam hukum itu tadi. Bentar, masih diperbaikin dulu. Sedikit ada kendala tentang hukum. Ya, apa dasarnya hukum? Gitu ya, itu yang harus diapakan. Apa dasarnya hukum itu tadi? Batu hukum. Ya, sudah muncul ya tentang hukum. Ya, hukum. Pada dasarnya hukum adalah perlindungan atau kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Setiap manusia pasti mempunyai kepentingan, baik kepentingan individu maupun kolektif. Kepentingan manusia itu dapat berupa harta, kekayaan, keluarga, maupun nama baik. Beragam jenis kepentingan yang ada pada setiap manusia terkadang dapat menimbulkan pertentangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang dapat menimbulkan kerugian. Dan kepentingan manusia itu selalu terancam bahaya, baik bahaya yang akan datang dari sesama manusia maupun yang datang dari luar. Misalnya pencurian, ya, pengerusakan, teror, penculikan, pembunuhan, dan lain-lain. Dengan adanya bermacam-macam bahaya yang mengancam kepentingan manusia, maka manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing agar manusia dapat hidup lebih tentram. Perlindungan kepentingan itu tercapai melalui suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa. Itulah hakikat hukum. Jadi harus kita tahu hakikat itu hukum itu apa, ya, yang mengikat pada diri manusia. Nah, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Apa sih fungsi hukum gitu ya? Hukum berlaku bagi yang lemah dan yang kuat, dan itu berarti bahwa orang lemah tidak akan kalah hanya ia lemah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewena-wena di luar batas-batas hukum, penggunaan kekuasaan dan lain pihak. Hukum merupakan satu-satunya saluran penggunaan kekuasaan yang sah. Pandangan kekristenan mengenai hukum. Tuhan Allah merupakan sumber dari segala sumber hukum dan kebenaran. Para nabi perjanjian lama memberikan kesaksian bahwa Allah sangat murka pada ritus-ritus ibadah yang tidak sesuai dengan perbuatan manusia. Allah menghendaki terciptanya keadilan, kebenaran, dan perdamaian dalam hidup manusia. Itulah ibadah yang baik dan benar. Jadi ibadah yang baik dan benar itu bukan ritual-ritual ibadah, tetapi bagaimana kita menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan atau perdamaian. Jika kita membaca kitab Amos dan Yeremia serta Yesaya, sangat jelas adanya tuntutan akan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Terutama bagi mereka yang lemah dan tersingkir dari kehidupan. Tuntutan dan kebenaran, keadilan, dan perdamaian sebagai wujud ibadah yang baik benar kepada Allah, sejajar dengan tujuan pemberlakuan hukum dalam masyarakat, yaitu terciptanya keadilan, kebenaran, serta perlindungan bagi mereka yang menderita oleh karena perbuatan sewena-wena dan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Dalam konsep iman kekristenan, hukum selalu diikuti oleh keadilan. Karena itu, pemahaman terhadap hukum bukanlah suatu siksaan dalam rangka membuat seseorang menderita. Malah sebaliknya suatu pendidikan atau ajaran dalam rangka pertobatan. Karena itu hukum selalu diberikan dalam pertimbangan keadilan. Tanggung jawab umat Kristiani di dalam bidang hukum. Umat Kristen di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Ketaatan itu tidak dalam pengertian tanpa daya kritis,
Karena situasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia belum terlepas dari aspek KKN. Bahkan rekor Indonesia di bidang hukum dan HAM di dunia internasional cukup buruk. Mengacu pada hukum kasih serta tuntutan akan kebenaran dan keadilan sebagai ibadah yang benar kepada Allah, maka orang Kristen terpanggil untuk turut serta memperjuangkan penegakan hukum dan HAM dalam masyarakat. Baru kita lanjutkan pada HAM itu sendiri. Apa itu HAM? Nah, setiap orang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kuasa dan kehendak Allah. Setiap manusia atau anak manusia yang lahir berhak mendapat kesempatan untuk hidup dan tumbuh berkembang sampai waktunya Tuhan memanggil kembali. Tidak ada satupun manusia yang diberi kuasa untuk menguasai hidup sesamanya. Karena semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan HAM? Ya, ini pertanyaan yang akan dijawab nanti ketika mengerjakan tugas. Kesimpulan pengertian HAM dalam Kamus Bahasa Indonesia dan pengertian lain dari HAM ya manusia itu sendiri. Harkat hak dasar atau pokok bagi manusia sejak dilahirkan yang merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi pengertian lain dari hak asasi manusia yaitu hak dasar atau pokok bagi manusia sejak dilahirkan yang merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang bersifat tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Hak selalu hadir bersama dengan kewajiban. Nah, sini kita baca bagaimana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang HAM. Disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Tanpa hak tersebut, manusia mustahil hidup sebagai manusia. HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. HAM merupakan hak dasar manusia yang bersifat individu dan sosial. Bersifat individu karena diterapkan untuk diri sendiri dan bersifat sosial karena diharuskan diterapkan juga dalam hubungan dan kehidupan bersama orang lain. HAM mengandung unsur universal sebab berlaku di seluruh dunia dimanapun manusia berada dan seluruh pemerintah di dunia berkewajiban menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga kalau kita pergi ke Amerika, hak kita dilindungi di sana. Pergi kemanapun, kita tetap dilindungi. Jadi bukan karena kita orang Indonesia, lalu kita pergi ke kita katakanlah ke Amerika, lalu orang Amerika menghina kita, menghukum kita, enggak. Karena hak itu secara hak asasi manusia itu universal, berlaku dan dilindungi oleh negara-negara, setiap negara. Jadi hak asasi manusia pada hakikatnya berbicara tentang harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam pandangan kekristenan, setiap orang harus menghormati hak asasi manusia dan memerankannya dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kedaulatan Allah. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban hak asasi manusia, itu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya diawali sejak manusia ada di bumi ini. Hal itu disebabkan oleh hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia dalam iman Kristen beranjak dari dua pokok utama, yaitu kedaulatan Allah yang universal dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kedaulatan Allah yang universal artinya bahwa Allah yang berdaulat, yang berhak mengambil nyawa manusia itu. Baru kemudian dalam manusia diciptakan gambar dan rupa Allah, bahwa semua manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah. Oleh karena itu bertanggung jawab langsung kepada Allah. Tidak ada yang lebih atau kurang. Perbedaan latar belakang tidak sedikit pun untuk mengurangi kita menghargai orang lain. Karena semua adalah diciptakan segambar dan serupa Allah. Lalu nilai-nilai dalam HAM yang perlu diperhatikan berarti ada nilai religius. Nah, hak asasi manusia adalah hal yang melekat pada diri seseorang sejak ia dalam kandungan ibunya. Hak itu diberikan oleh Allah dan tidak boleh diambil oleh siapapun, bahkan oleh ibunya yang melahirkan nggak boleh. Allah yang memberikan kehidupan dan memelihara dalam
ukurannya. Termasuk itu menggugurkan aborsi itu kan nggak boleh. Nggak ada nilai religius di sini ya. Napas kehidupan itu sendiri Allah yang memilikinya. Jadi nggak ada hak manusia untuk mengambil. Nah di dalam 10 hukum Taurat dia masuk dalam hukum yang keenam, jangan membunuh. Ya. Ada larangan terhadap perbuatan membunuh seseorang. Sebaiknya hukum ini mengandung perintah untuk saling memelihara kehidupan manusia. Jadi nilai religius ini untuk mencegah kita untuk berlaku yang tidak baik. Ya, kita lanjutkan. Baru menghargai sesama. Menghargai HAM, memenuhi tuntutan HAM, otomatis akan menghargai dan menghormati sesama sebagai gambar dan rupa Allah dan pencipta milik Allah. Harkat manusia sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah menempatkan manusia pada harkat dan martabat yang mulia. Ya, itu ada ayatnya nanti dibaca. Baru keadilan. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang tanpa perbedaan apapun. Ini berlaku secara universal dimanapun dan kapan saja, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pemenuhannya pun harus berkeadilan bagi semua umat manusia. Untuk itu, semua orang harus memiliki nilai-nilai keadilan. Sebab setiap orang mempunyai kewajiban yang sama, baik terhadap diri sendiri, menghargai kehidupan pribadi maupun terhadap orang lain. Menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan. Baru kasih. Nah, nilai-nilai dalam hal itu yaitu kasih. Allah telah menempatkan manusia pada derajat tertinggi di antara semua ciptaannya. Allah mengasihi manusia sekaligus telah jatuh ke dalam dosa. Allah tidak dapat mengurangi kasihnya dengan alasan apapun. Jadi semua manusia telah berdosa dan hidup di dalam dosa, tetapi Allah mengasihi manusia melalui penyelamatannya itu melalui Yesus Kristus. Allah sendiri sangat mengasihi manusia, kok kita sebagai manusia tidak mengasihi. Dalam HAM, kasih menjadi nilai penting. Tanpa kasih mustahil seseorang dapat menghormati dan menghargai orang lain dengan tulus. Tanpa kasih mustahil seseorang dapat saling menerima dan mengampuni. Tanpa kasih mustahil ada keadilan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauh yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu yang menyangkut tentang hukum Taurat, tentang hukum dan HAM. Minggu depan kita masuk pada hukum Taurat, walaupun materinya sebenarnya sudah ada di sini tentang hukum Taurat, tapi kita bagi dua waktunya supaya memperdalam lagi tentang hukum itu sendiri. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum sebenarnya sudah lebih gampang dia karena hakikat hukum itu sendiri dan apa alasan dan juga mengapa kita tunduk kepada hukum, karena hukum itu sendiri adalah sumber dari segala sumber hukum itu adalah Allah itu sendiri, sehingga kita berkewajiban untuk tunduk kepada hukum. Baik, itu saja materi kita tentang hukum. Jangan lupa tugas dikerjakan tepat waktu. Salam, Tuhan berkati.